Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 8 yang dengan anggota yang pertama saya Ahmad Kamal Faris, yang kedua Martan Budi Rivaldi, dan yang ketiga Muhammad Fajar Awoluddin. Di sini kami akan menjelaskan metode penelitian kualitatif. Next. Yang pertama ada pengertian metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata, bukan angka. Eh, Menurut Moleong Leksi 2018, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik. Sedangkan menurut John W. 2014, penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman makna dari suatu masalah sosial atau manusia. Next. Next. Kemudian ada karakteristik penelitian kualitatif. Berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber seperti Sugiono 2019 dan Creswell 2014, terdapat beberapa karakteristik utama penelitian kualitatif. Yang pertama ada bersifat naturalistik, yaitu penelitian dilakukan pada kondisi yang alami tanpa manipulasi. Dan kedua ada penelitian sebagai instrumen utama, yaitu peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data. Yang ketiga ada data yang dihasilkan berbentuk deskriptif, seperti hasil wawancara dan observasi. Yang keempat ada analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dari data ke teori. Dan yang kelima ada lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Next. Kemudian ada pendekatan dalam penelitian kualitatif. Dalam penjelasan metodologi kualitatif menurut Cranwell terdapat beberapa pendekatan utama. Yang pertama ada fenomenologi, yaitu pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman hidup seseorang terhadap suatu fenomena secara mendalam. Sehingga peneliti dapat mengetahui makna dari pengalaman tersebut. Yang kedua ada studi kasus. Penelitian yang berfokus pada satu objek tertentu seperti individu atau organisasi untuk dikaji secara mendalam dan detail. Yang kedua ada yang ketiga ada etnografi, yaitu digunakan untuk mempelajari budaya, kebiasaan, dan pola hidup suatu kelompok masyarakat dalam lingkungan alaminya. Dan keempat ada grounded teori, yaitu bertujuan untuk membangun teori berdasarkan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa metode kualitatif secara fleksibel dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing. Next. Kemudian kemudian ada teknik pengumpulan data berdasarkan penjelasan dari Sugiono 2009 dan Molang 2018. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi yang pertama ada wawancara untuk mendalami dan menggali informasi secara langsung dari responden. Yang kedua ada observasi, yaitu mengamati secara langsung ke objek penelitian. Dan yang ketiga ada dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumentasi atau arsip suatu objek penelitian.
Dalam praktiknya, ketiga teknik ini sering digunakan secara bersamaan dan untuk meningkatkan validasi data yang disebut dengan triangulasi. Kemudian akan dijelaskan oleh Martan. Selanjutnya adalah sistematika laporan penelitian kualitatif. Menurut Sugiono 2019, sistematika laporan penelitian kualitatif dibagi menjadi 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Memuat teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga, metode penelitian. Menjelaskan pendekatan, subjek, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Yang keempat, hasil dan pembahasan, yaitu menyajikan temuan penelitian dan analisisnya. Yang kelima yaitu kesimpulan dan saran, yang berisi ringkasan hasil dan rekomendasi. Yang keenam, daftar pustaka, yaitu memuat sumber referensi yang digunakan. Selanjutnya, teknik analisis data. Menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman tahun 1994, analisis data kualitatif dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data. Yang kedua yaitu penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menemukan makna dari data. Telaah ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif bersifat sistematis meskipun tidak menggunakan angka. Selanjutnya, sumber data penelitian kualitatif. Berdasarkan penjelasan dari Sugiono 2019 mengenai sumber data penelitian kualitatif sebagai berikut. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama seperti hasil wawancara dan observasi di lapangan. Yang kedua, data sekunder diperoleh dari sumber pendukung seperti buku, jurnal, dokumen, dan arsip yang relevan dengan penelitian. Nextnya, ciri-ciri penelitian kualitatif. Dalam penjelasan ciri-ciri penelitian kualitatif, menurut John W. Creswell 2014 dan Sugiono 2019, terdapat beberapa ciri-ciri kualitatif. Yang pertama, bersifat naturalistik. Penelitian dilakukan dalam kondisi alami tanpa manipulasi variabel. Yang kedua, data deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan angka. Peneliti sebagai instrumen utama, yaitu peneliti berperan langsung dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, analisis induktif. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Yang kelima, yaitu fokus pada makna. Penelitian lebih menekankan pemahaman makna dari suatu fenomena. Selanjutnya, bisa disebutkan oleh Mas Fajar. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif. Menurut Leslie J. Molong 2018 menjelaskan peran peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai berikut. Sebagai instrumen utama, human instrument, peneliti menjadi alat utama dalam penelitian karena terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Sebagai pengumpul data, peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumen. Sebagai analisis data, peneliti mengolah dan analisis data yang diperoleh. Sedangkan sebagai penafsir, peneliti memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan telaah. Berdasarkan telaah dari berbagai literatur, kelebihan metode kualitatif yaitu mampu menggali data secara mendalam, fleksibel dalam pelaksanaan, memahami makna sosial secara detail. Sedangkan kekurangan metode kualitatif yaitu 1. Cenderung subjektif, 2. Sulit digeneralisasi, 3. Memerlukan waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa metode kualitatif lebih cocok digunakan untuk penelitian eksploratif dan fenomena sosial. Kesimpulan telaah. Berdasarkan hasil telaah, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode yang sangat efektif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Metode ini memiliki karakteristik khusus seperti data deskriptif,
analisis induktif, dan penekanan pada makna. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan terutama dalam hal subjektivitas dan generalisasi. Oleh karena itu, pengguna metode kualitatif harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.